Nah, yang sekarang kita menemukan ada subvarian baru, itu LF7 dan NB181 ini yang untuk tahun ini memang menyebabkan naik kasus ya, terutama sekitar Asia mungkin termasuk ASEAN. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Belakangan memang banyak banget nih berita yang bisa Sobat TCID lihat mengenai situasi di sekitar begitu. Well, berita soal politik, berita soal situasi masyarakat memang selalu menjadi highlight, tapi kalau kita ngelihat berita internasional ada satu yang lumayan menarik dan dalam tanda petik fear mongering untuk banyak orang begitu. Karena kalau ngelihat di negara-negara ASEAN kayak Thailand, Singapura, atau mungkin kalau ngelihat dari peta agak naik dikit gitu ya di China dan di Hong Kong, COVID outbreak lagi nih Sobat TCID. Well, ini bukan hal yang enak buat didengar sebenarnya dan mungkin juga beberapa orang akhirnya jadi ke flashback di tahun 2020 sampai dengan 2022 karena kalau kita ngelihat dan juga nginget masa-masa itu tuh momennya nggak enak banget begitu. But kita udah ngedengerin juga statement dari pejabat-pejabat di Indonesia begitu ya mengenai outbreak ini bahwa Indonesia so far aman begitu sudah disiapkan segalanya tapi namanya masyarakat, namanya publik pasti juga ngerasa worry gitu karena memori di tahun 2020 sampai dengan 2022 itu tuh bukan menjadi memori yang baik untuk masyarakat. Ada anggota keluarga yang harus meninggal dunia, begitu ya, pengalaman dikurung dalam tanda petik di rumah aja, begitu. Jadi memori pahit yang harus diingat. And for this episode di Suara Akademia kali ini kita bakal ngebahas tentang uh, tren COVID yang naik lagi di beberapa negara ASEAN dan juga negara tetangga Indonesia dan apa yang perlu kita waspadai ya. And for this episode kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Olivia Herlinda. Beliau adalah Chief Research and Policy dari Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD. Halo Mbak Olive, apa kabar Mbak? Halo Mas, halo, baik. Oke, nice to know it. Mbak Olive, pertanyaan pertama adalah what happened nih Mbak? Kok bisa outbreak lagi? Varian barukah? Atau ada mutasikah? Atau kenapa nih Mbak? Iya, jadi em, latest outbreak tuh memang para ahli ya berhipotesa sebenarnya ada kemungkinan dua nih. Memang ditemukan bahwa ada subvarian baru. Jadi tentunya ada mutasi virus dan seperti yang kita tahu di masa pandemi juga virus COVID ini masih bermutasi terus ya gitu. Jadi sudah ada beberapa subvarian. Nah, yang sekarang kita menemukan ada subvarian baru itu LF7 dan NB181 ini yang untuk tahun ini memang menyebabkan naik kasus ya, terutama sekitar Asia mungkin termasuk ASEAN gitu. Jadi itu satu dan tentunya kita tahu bahwa memang mutasi masih masih terjadi dan latest outbreak memang disebabkan oleh dua virus tersebut. Yang kedua itu kemungkinan yang lainnya adalah penurunan imunitas juga secara kolektif. Jadi kita tahu bahwa em, apa sense of urgency dan juga availability dari vaksin itu kan juga makin menurun ya. Ya. Di Indonesia sendiri kita lihat aksesibilitas, saya coba ngecek gitu ya per hari ini gitu. Informasi buat vaksin itu di mana aja sih sekarang yang available gitu itu susah banget nyari informasinya gitu. Jadi Hmm. kedua faktor tersebut menyebabkan memang banyak yang sudah tidak melakukan booster lagi gitu. Jadi dan kita tahu bahwa vaksin efektif saat keluar di 2021 2022 semua orang divaksin, hampir semua orang mendapatkan akses vaksin dan kasus langsung turun drastis gitu. Jadi kita tahu bahwa vaksin itu efektif, tapi studi-studi juga menunjukkan bahwa vaksin COVID ini menunjukkan juga punya efek penurunan imunitas ya dari infeksi dari hari ke hari gitu. Jadi butuh booster dan sebagainya gitu. Dan tentunya berbagai faktor tersebut menyebabkan mungkin celah ya buat mutasi yang baru menyebabkan infeksi lagi gitu secara secara luas gitu.
should we worry nih Mbak sama situasi ini? Karena kan tetangga-tetangga udah pada kena gitu ya. Singapura tuh kasusnya lumayan nanjak gitu. Thailand pun kayak gitu. China kalau misalnya ngelihat di portal berita online, kayaknya per April udah nge-record 100 ribuan kasus lebih. Should we worry about this gitu? Apalagi Indonesia kan kayaknya gerbangnya selalu terbuka gitu ya buat negara-negara lain atau orang luar masuk nih. Iya, tentunya dari kacamata public health kita perlu waspada ya tetap bahwa kasus-kasus yang ada juga masih menunjukkan bahwa em, orang-orang yang rentan itu masih bisa loh meninggal karena COVID gitu dan bisa sakit cukup parah karena COVID gitu. Jadi tentunya kelompok-kelompok ini yang cukup rentan tentunya perlu perlu dilindungi gitu ya. Jadi tentunya dan memang secara umum masih menyebabkan mungkin kita nggak tahu ya karena di Indonesia masih banyak kasus yang underreport dan sebagainya lalu kita menganggap itu flu biasa gitu jadi kita nggak tahu sebenarnya sudah masuk ke Indonesia atau belum tapi apa em, tentunya ini akan punya dampak banyak juga ke orang-orang yang rentan tadi yang saya sebut dan bahwa kasus tersebut terjadi di negara-negara tetangga di Indonesia. Tentunya ini perlu membuat kita waspada juga ya, dan mobilitasnya masih tinggi gitu dari dan ke negara tersebut gitu. Jadi tentunya em, kalau ditanya perlu kita khawatirkan, tentunya kita perlu waspada, masih terus waspada karena subvarian tersebut juga masih under monitoring ya dari WHO gitu. Jadi masih dalam pemantauan. Kita masih melihat gitu apakah varian ini bisa sejauh mana dia bisa menyebabkan fatalitas, infeksi, juga keparahan yang membutuhkan upaya atau respon tertentu yang lebih lebih signifikan gitu. Dan itu masih kita pantau. Tapi tentunya dan kita kan masih dalam proses ya menurut saya masih recovery ya dari pasca apa peak pandemi di 2020 sampai 2022 gitu. Jadi tentunya proses recovery yang termasuk perbaikan sistem kesehatan, penguatan dan sebagainya juga masih berjalan gitu. Jadi tentunya tidak boleh kendor aja sih gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita kendor gitu tuh pola kenaikan yang dialami sama negara-negara tetangga, possible kejadian di Indonesia dong ya Mbak Olive ya? Em, menurut saya mungkin gini ya, jadi soalnya kemungkinan besar sudah masuk ya. Mhm. Em, sudah masuk, cuma kita tidak tahu karena datanya tidak ada. Karena negara-negara tadi yang disebutkan sebenarnya relatively punya sistem kesehatan yang lebih baik, literasi kesehatan yang juga lebih baik ya, yang dimana surveillance-nya bisa jadi em, lebih tercatat gitu. Kemungkinan besar di Indonesia bisa jadi mungkin bisa jadi lebih tinggi gitu, tapi kita tidak mencatat saja gitu, dan tidak terlaporkan begitu. Tadi ada dua hal yang menarik yang saya catat nih, Mbak Olive. Pertama adalah soal vaksinasi, begitu ya. Terus yang kedua soal surveillance, begitu. Kita berbicara soal vaksinasi dulu deh. Di tahun 2021, 2022 kan kayaknya masyarakat getol untuk mencari vaksin ya. Vaksin pertama, vaksin kedua, lalu booster, dan setelah booster yang pertama, sepertinya situasi jauh lebih membaik begitu, kasus turun. Nah, dengan situasi yang di negara tetangga udah mulai outbreak lagi, kasusnya juga enggak dikit begitu ya kalau ngebandingin dengan jumlah populasi negara-negara tersebut begitu. Menurut Mbak Olive nih, dengan melengkapi booster aja tuh sekarang cukup nggak sih supaya melindungi kita dari resiko penularan sama gejala berat begitu? Karena kan again gitu, booster dikasih tahu waktu 2001 2022 kan kayaknya itu hal yang bisa mengurangi resiko begitu. With the situations right now, apakah kita harus booster lagi kah atau gimana nih? Iya, jadi sebenarnya tentunya vaksin booster masih relevan. Jadi rekomendasi WHO pun sebenarnya merekomendasikan ya vaksinasi booster masih dilakukan, tapi memang prioritasnya pada populasi kunci gitu, lansia dan sebagainya yang punya kerentanan. Di negara lain pun yang punya em, mungkin akses dan kapasitas fiskal yang lebih baik ya, seperti Amerika gitu, sebenarnya CDC juga merekomendasikan ada annual booster. Di Singapura pun juga sama gitu, bahwa harus ada masih ada akses gitu orang bisa populasi umum masih bisa mengakses vaksin gitu secara gratis dari pemerintah untuk booster tiap tahun
gitu. Meskipun memang prioritasnya pada populasi kunci ya, tapi bahwa em, best available evidence-nya masih menunjukkan tersebut gitu, bahwa masih relevan dengan masih banyak mutasi dari virus COVID. Tentunya apa ya? Mungkin kalau analogi yang mudah mungkin seperti flu shot ya, yang tiap tahun juga em, harus dilakukan, maksudnya terutama bagi populasi yang memang em, apa em, menjadi banyak memiliki banyak infeksinya gitu ya, itu juga masih dilakukan gitu. Jadi kalau untuk COVID sendiri memang kita em, masih disarankan untuk bisa ada annual booster tersebut gitu, terutama karena virusnya masih bermutasi terus sih gitu. Jadi dan memang bahkan lebih parah kan dari flu gitu Ya, kalau betul. di compare, masih menyebabkan kematian dan sebagainya. Jadi tentunya masih relevan sekali. Berbicara soal vaksin lagi, pendekatan vaksin Indonesia sekarang udah cukup adaptif belum ya Mbak Olivia? Karena akhirnya jadi ke recall gitu. Tadi waktu omongan soal iya ya soal ketersediaan vaksin sekarang nyari informasinya di mana gitu. Pendekatan kita gimana nih Mbak? Nah, sayangnya sangat-sangat belum adaptif ya. Jadi karena, tapi again ini karena saya paham bahwa ada isu keterbatasan fiskal juga ya dari Ya. pemerintah gitu. Jadi sejak Januari pun vaksin COVID juga katanya sih sudah berbayar, tapi saya nggak tahu yang berbayar pun aksesnya sekarang apakah available di banyak tempat kah atau juga terbatas gitu. Tapi memang sejak Januari 2024 kan vaksin COVID hanya bebas biaya untuk kelompok-kelompok prioritas saja ya, dan itu bahkan dibatasi yang belum divaksinasi sama sekali atau hanya satu dosis gitu. Jadi bahkan ada pengecualian lagi ya untuk kelompok kunci dengan catatan bahwa memang belum divaksin atau baru satu dosis gitu. Jadi tentunya itu membatasi akses satu tentang tentang vaksinasi. Dan pelajaran sebenarnya dari zaman COVID itu sebenarnya em, prioritisasi kita saat em, saat melakukan rollout vaccination program saat itu juga em, tidak terlalu jelas dan transparan ya sebenarnya prioritisasinya seperti apa. Tapi itu juga karena ketiadaan data kita untuk siapa yang masuk kelompok rentan sebenarnya di luar di luar lansia ya, di luar batasan umur itu batasannya tidak terlalu jelas gitu. Siapa sih yang masuk dalam kelompok rentan? Pun data yang kita punya saat itu juga akhirnya digabungkan, ketika apa namanya di sistem data kita, kalau kita lihat data berapa banyak kelompok masyarakat kelompok rentan yang sudah tervaksinasi itu masuk dalam satu kelompok besar ya, yang kita tidak tahu sebenarnya disagregasinya ini siapa saja sih yang dimaksud dengan kelompok rentan gitu. Jadi kalau mau adaptif tentunya kita harus punya data kan. Siapa yang ketika kita punya resources yang terbatas, dan itu akan selalu terbatas gitu ya. Apalagi vaksin. em, Maka siapa yang harus pertama bisa kita sasar gitu. Siapa yang akan kita prioritaskan dan paling rentan yang akan terdampak gitu. Itu yang belum terlalu jelas ya, dan menurut saya menentukan apakah kita adaptif dan responsif ya terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat gitu. Well, dengan tadi ketika pas Mbak Olive nge-mention sistem langsung kepikiran gitu saya Mbak soal infrastruktur surveillance kesehatan Indonesia setelah pandemi gitu. Ini jadi hal yang jarang banget dibahas karena kayak setelah pandemi semuanya kayak hore kita lepas dari masalah begitu and yeah let's go back to 2019. Anggapannya itu banyak kan yang kayak gitu nih. Nah, berbicara soal infrastruktur surveillance nih Mbak. Indonesia tuh udah punya sistem yang oke belum ya buat ngerespon ancaman-ancaman baru kayak COVID sekarang nih Mbak? Atau sebenarnya kayak di shutdown aja gitu setelah pandemi 2022 kemarin terus ya udah nanti kalau ada pandemi lagi baru Nah, kita hidupin lagi deh begitu. sebenarnya kita tuh masih dalam tahap ini ya, bahwa apa penguatan sistem kesehatan ya, masih dalam program transformasi sistem kesehatan kan. Jadi memang kalau kita lihat masih banyak fokus terutama Kementerian Kesehatan gitu untuk pengembangan dan penguatan
sistem ketahanan kesehatan dan layanan kesehatan primer gitu. Jadi memang itu masih dalam masih dalam implementasi programnya sekarang gitu. Itu masih berjalan. Sayangnya memang kita lihat dari pasca pandemi 2023 sampai sekarang mungkin eh, pergerakannya perlahan gitu ya sayangnya gitu. Jadi kalau ditanya apakah sistem surveillance kita sudah lebih siap gitu, mungkin jawabannya belum tentu gitu karena penelitian kami di tahun 2024 itu em, memang menunjukkan memang masih banyak implementasi masih banyak keterbatasan gitu ya. Terutama ketika soal pelaporan, misalnya puskesmas tuh masih banyak yang menggunakan kertas gitu dan itu menyulitkan ya untuk bisa real time dan sebagainya. Yang memang keterbatasannya bukan hanya di kapasitas di tenaga kesehatannya atau infrastruktur, tapi memang juga misalnya nggak ada internet gitu. Um, um, dan masih banyak ya daerah di Indonesia gitu yang bukan Pulau Jawa saja yang masih mengalami keterbatasan tersebut. Garut pun masih punya gitu daerah rural area gitu ya. Jadi tentunya um, apa ini masih masih menjadi isu gitu untuk kita punya surveillance yang lebih kuat. Lalu um, masih um, apa ya kalau menyadari mungkin mungkin juga lumayan kelihatan di Jakarta, misalnya kita punya banyak layanan kesehatan swasta juga gitu, di mana memang itu tuh belum terintegrasi ya dengan sistem yang ada di punya pemerintah gitu, layanan kesehatan yang dimiliki pemerintah. Dan tentunya um, um, riset kita juga menunjukkan memang untuk layanan kesehatan swasta misalnya itu tuh pelaporannya belum sepenuhnya ya ke untuk bisa terintegrasi juga dan dilaporkan seutuhnya gitu. Jadi kadang mungkin bisa misah di situ kalau kita ingin punya sistem surveillance yang benar-benar terintegrasi dan uh, uh, cukup kuat gitu. Um, dan juga satu terakhir mungkin kalau isunya adalah pandemi, tentunya banyak kaitannya kalau kita lihat secara history kaitannya dengan penyakit-penyakit zoonosis ya. Um, dan ini berarti kita butuh lintas sektor, bukan cuma kesehatan. Nah, sayangnya em, apa untuk dukungan sumber daya dan juga komitmen politik dari lembaga lain di luar kesehatan tuh masih sangat minim ya sayangnya itu sih jadi itu juga akan menentukan ya apakah kita bisa punya sistem surveillance yang kuat dan reliable atau tidak. Artinya butuh major upgrade yang gede banget dong Mbak Olive kalau kita berbicara soal sistem surveillance. Apalagi ngelihat pandemi kemarin di awal kayaknya keteteran gitu ya. Betul jadi em, ya, saya tahu ya masih berproses ya, soalnya Hmm. memang ada peraturan-peraturan yang sudah dibuat untuk pengembangan sistem dan juga ada beberapa program dan inisiatif yang sedang berjalan. Namun memang kita butuh butuh lebih apa ya, lebih lebih banyak sih nampaknya lebih signifikan ya untuk penguatan surveillance kita gitu. Terutama mungkin yang bottleneck yang sudah lama sekali gitu ya, sistem informasi kita. Em, Apalagi waktu COVID kita lihat diskrepansi data antara pusat dan daerah itu sangat besar dan itu major issues buat banyak sekali bukan cuma penyakit menular ya kita lihat dari riset-riset kami dan juga intervensi yang kami lakukan di lapangan ini terjadi untuk em, sangat banyak macam penyakit juga gitu ya jadi ini isu yang cukup besar sih dan sayangnya sampai sekarang juga belum bisa terpecahkan ya gitu. I see. Nah, Mbak Olive, kasus outbreak COVID ini kan akhirnya menjadi hal yang bisa dibilang sih sebagian masyarakat tahu, sebagian masyarakat mungkin fokusnya terpecah begitu karena there's tons of information di luar kasus outbreak ya COVID ini tuh muncul either di timeline atau di media-media konvensional. Berbicara soal outbreak ini juga nggak lepas sama yang namanya komunikasi resiko, which is ini adalah hal yang lumayan sensitif begitu ya. Sekali salah stating bahaya gitu buat publik. Um,
pemerintah pun juga bisa dalam garis yang benar-benar tipis gitu antara komunikasinya bagus atau justru malah membuat trust publik jadi hilang begitu. Nah, dalam situasi yang kayak gini nih, mungkin Indonesia belum kecatat gitu ya kasus-kasus terkait varian COVID terbaru ini begitu. Mungkin sudah masuk, probably sudah masuk, tapi komunikasi soal resiko ini tuh menjadi hal yang lumayan penting. Nah, menurut Mbak Olive, komunikasi resiko yang kayak gimana nih yang bisa disampaikan oleh pemerintah ke publik supaya tetap jujur, tidak mengecilkan masalah, tapi juga nggak bikin panik nih. Karena kan masyarakat ada informasi kayak gini, paniknya bisa nggak kekontrol gitu ya. Apalagi punya pengalaman buruk nih sebelumnya, yang dekat banget gitu. Bahkan kayak 3 tahun atau 4 tahun yang lalu gitu nih Mbak. Iya, setuju banget sih. Jadi em, kalau belajar kemarin ya dari bagaimana komunikasi publik selama COVID juga kita lihat bahwa transparansi dan konsistensi pesan ini tentunya penting dan mungkin pemerintah juga belajar kan kemarin akhirnya ada jubir dan sebagainya. Kita sepakat bahwa satu pintu itu juga penting ya. Satu pintu dari pemerintah tapi ke bawahnya bisa secara cascading apa diinformasikan dengan benar gitu ke dan tersosialisasikan hingga ke level komunitas. Itu sistem dan struktur yang komunikasi yang apa ya harus kemarin di COVID kita lihat itu belum belum terbentuk sebenarnya, tapi itu kayaknya butuh apa dibangun ya untuk berbagai komunikasi resiko. Tentunya transparansi konsistensi pesan tadi menjadi penting um, apa juga pesan-pesan yang bisa mengedukasi dan memberdayakan um, juga juga akan penting ya dari pemerintah juga apa ya membangun kepercayaan publik dengan empati itu juga penting. Lalu juga um, strategi aktif ya dari pemerintah untuk bisa melawan misinformasi dan disinformasi ini juga akan menjadi kunci sih yang kemarin kita lihat mungkin belum terlalu sistematis ya dan masif dilakukan. Maybe it's gonna be my last questions nih Mbak Olive. Apa yang harus publik lakukan gitu sekarang? Karena uh, sometimes I'm worrying gitu. Kalau misalnya kita ngomongin soal COVID ini tuh kesannya jadi fear mongering gitu kan. Tapi it happened di negara-negara tetangga gitu. Nah, publik sebaiknya ngapain ya? Apakah memang kita harus memakai masker lagi kah? Atau kita mulai cari info vaksin kah supaya akhirnya daya tahan tubuh kita jadi lebih bagus lagi gitu? Atau ada hal lain yang harus dilakukan nih? Iya, satu sebenarnya self awareness tuh kan selalu penting ya. Apakah kita akan berada di lokasi yang misalnya kita tetap butuh kewaspadaan gitu, berbagai penyakit lalu lalang, flu, TBC dan sebagainya gitu di tempat-tempat transport dan sebagainya. Mungkin di tempat-tempat seperti itu tetap perlu ya menggunakan masker, em, apa terutama mungkin juga ketika kita berinteraksi dengan kelompok rentan dan mungkin misalnya kita tenaga kesehatan tuh tentunya penting ya yang memang akan punya paparan dan em, apa resiko gitu untuk penyakit bukan hanya COVID tapi berbagai penyakit ya. Dan tentunya PHBS perilaku hidup bersih dan sehat itu juga selalu penting, cuci tangan dan menghindari hal-hal yang beresiko lainnya itu juga tentunya penting ya dan selalu aware dan cari informasi apalagi kalau punya akses gitu akses informasi, akses smartphone untuk selalu untuk bisa follow mungkin lembaga-lembaga pemerintah seperti Kemenkes dan sumber-sumber informasi kredibel ya itu juga penting sih. Bagaimana sebenarnya kan kalau individu kita bisa melindungi diri sendiri dan sekitar ya. Jadi mungkin kuncinya sih kalau dari saya self awareness ya dan ya sadar akan situasi diri sendiri dan sekitar sih mungkin. Oke, tetap aware, tetap jaga kesehatan, begitu ya, kayak jadi kunci nih gitu. Kalaupun memang tadi ngedengerin obrolan kita sebelumnya bahwa ada rekomendasi kalau memang bisa booster dan berbayar untuk kebaikan diri sendiri gitu ya, mungkin bisa cari kalau memang tersedia vaksinnya. Well,
Kalau begitu, it's a wrap Sobat Isi ID for this episode. Mbak Olive, thank you so much sudah menyempatkan waktunya buat ngobrol kali ini. Semoga sehat terus dan salam buat teman-teman CISDI. Semoga lancar-lancar kegiatannya. And don't forget Sobat Isi ID untuk nge-follow sosial medianya The Conversation Indonesia juga. Kita ada di @conversationidn. Di semua account sama, di semua platform sama. Jangan lupa follow Suara Akademia di YouTube Music dan juga Spotify. Kalau emang kamu suka kasih rating 5 gitu ya, pencet tombol love-nya. Kalau emang kamu nggak suka ya kasih rating under 5 nggak apa-apa begitu. Dan kalau emang kamu punya pendapat gitu soal kasus outbreak COVID ini, bisa join di kolom komentar, tulisin opini kamu, dan your opinion matters for us, Sobat ICID ya. So, saya Muhammad Syarif signing out. I'll see you on next episode, Sobat ICID. Selamat menikmati hari, semoga semuanya menyenangkan. I'll see you on next episode. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.